bahwa di negara kita boleh tidak menggunakan masker di ruang terbuka. Sayangnya pernyataan Presiden itu harusnya dibatasi di mana ruang terbuka bisa menjaga jarak dengan baik. Halo Sobat Bisnis, berjumpa lagi di Talks dan di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol masih tentang seputar hal yang bisa dibilang tidak terlepas dari COVID-19, tapi ini masih berkaitan dan juga masih berhubungan dekat dengan COVID-19 karena kita masih dalam statusnya sendiri di Indonesia. Kalau saya baca-baca sih hingga hari ini masih berstatus pandemi. Tapi pemerintah beberapa hari lalu Pak Jokowi juga memutuskan untuk melonggarkan sedikit melonggarkan prokes. Tapi apakah sebenarnya bisa dibilang apa yang dihimbau Pak Jokowi itu sudah tepat atau mungkin juga ada hal-hal lain yang kita sebagai masyarakat perlu memperhatikan juga. Nah, kita akan membahasnya di Talks episode kali ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ajak Sobat Bisnis untuk follow dan juga subscribe YouTube channelnya Bisniscom. Dan juga Sobat Bisnis jangan lupa untuk dengarkan konten-konten terbaru di podcastnya Broadcast. Jadi Sobat Bisnis kalau misalkan dengerin podcast di Apple Podcast, Spotify, atau di Google Podcast, langsung cari Broadcast. Di situ ada episode-episode terbarunya Broadcast. Nah, kita langsung ngobrol dengan Pak Tri Yunis Miko Wahyono. Beliau adalah epidemiolog dan kita akan ngobrol tentang kebijakan lepas masker yang bisa dibilang kalau saya sendiri sih sebagai sebagai masyarakat yang juga pernah kena COVID-19, juga pernah merasakan sakitnya COVID, itu menilai kalau sebenarnya agak kurang pas ya kalau kebijakan lepas masker diberlakukan sekarang. Nah, kalau menurut Pak Tri nih, Pak Tri sendiri mungkin sebagai epidemiolog juga tahu gitu ya kabar kemarin nih. Gimana nih Pak Tri pendapatnya setelah Pak Jokowi kemarin mengumumkan kalau masyarakat sudah boleh melepas masker nih Pak? Ya, kebijakan pembebasan pemakaian masker di ruang terbuka menurut saya dasarnya kurang kuat. Dasar pertama adalah pemerintah melakukan serosurvei atau mengukur kadar antibodi di dalam darah penduduk, kemudian didapatkan bahwa kadar antibodi di darah penduduk itu cukup tinggi. Itu bukan dasar yang baik. Kemudian dasar yang baik juga dikatakan bahwa cakupan imunisasi baik dosis 1 itu sudah mencapai 90% lebih, kemudian dosis kedua 80% lebih, dosis ketiga baru 50% lebih atau mau mencapai 60%, Pak. Jadi menurut saya juga belum cukup kuat untuk mengambil kebijakan bahwa di negara kita boleh tidak menggunakan masker di ruang terbuka. Sayangnya pernyataan Presiden itu harusnya dibatasi di mana ruang terbuka bisa menjaga jarak dengan baik. Kalau ruang terbuka itu tidak bisa menjaga jarak dengan baik, maka seharusnya pakai masker. Jadi menurut saya itu pernyataan yang kurang hati-hati. Kalaupun itu dihubungkan dengan roadmap ke arah endemis begitu, kan negara kita kasus COVID-nya sudah berkurang. Saya setuju sudah berkurang. Kemudian sayangnya kasus berkurang ditemukan atau deteksi dengan surveillance yang kurang baik menurut saya. Nah, jadi menurut saya kalau kasus itu 5 kali lipatnya di populasi atau di masyarakat dibandingkan yang dilaporkan itu kemarin 327
maka kasus di negara kita sudah 1.500, baru dikali 5. Kalau dikalikan 10 itu 3.000 begitu. Jadi menurut saya kasusnya cukup banyak. Dan kedua adalah bahwa kasusnya sudah ada penurunan dibanding gelombang kedua dan ketiga, tapi ini ada tren peningkatan. Jadi seharusnya pemerintah hati-hati melakukan kebijaksanaan tersebut. Kalau bisa ada batasan di mana ya boleh nggak pakai masker, di mana di ruang terbuka yang jaga jarak dapat diterapkan begitu. Kalau menurut saya sayangnya tidak diberi batasan itu begitu. Ya kalau di Inggris, di negara Eropa semua memberi batasan boleh lepas masker asal social distancing dapat diterapkan begitu. Jadi dengan pemerintah membuat kebijakan ini jadi blunder di masyarakat. Masyarakat ada mal-mal yang sudah bebas tanpa screening. Ya. Kemudian ada mal-mal yang tetap waspada dengan screening. Jadi menurut saya itu menunjukkan masyarakat kita blunder dengan pernyataan presiden tersebut. Jadi menurut saya kalau membuat pernyataan seharusnya dipikirkan dengan detail, apalagi itu Presiden Republik Indonesia. Jadi bahwa niatan presiden itu baik, saya melihat itu baik. Kemudian niatan presiden itu agar masyarakat sempat lepas masker, di mana ruang terbukanya luas, jaga jarak itu bisa dijaga, itu maunya presiden begitu. Jadi menurut saya itu aman, bahkan kalaupun negara kita belum keluar dari epidemi atau pandemi COVID-19, kalaupun dikeluarkan kebijaksanaan tersebut dengan batasan jaga jarak dapat diterapkan di ruang terbuka tersebut, maka aman sentosa begitu. Harusnya begitu. Nah, ruang terbuka yang jaga jarak dapat diterapkan itu diberikan contoh begitu. Jadi halaman rumah yang tanpa orang lalu lalang. Kalau di jalan rumah saya kan sebenarnya kadang-kadang sepi, kadang-kadang ramai begitu. Iya. Orang lalu lalang begitu. Jadi kalau orang lalu lalang ya jangan ambil risiko tidak pakai masker begitu. Jadi menurut saya itu kesalahan dalam pernyataan presiden, mungkin harus didetailkan dengan pernyataan menterinya atau SK dari gubernur-gubernur yang membuat peraturan berdasarkan pernyataan presiden tersebut begitu. Begitu Mas. Mungkin lebih menjurus ketika presiden mengumumkan langsung ada hal-hal yang lebih detail dan lebih spesifik dijelaskan lagi kemudian baik oleh pemerintah sebagai regulator ataupun oleh pemerintah daerah yang juga sejauh ini turut mengawasi perkembangan pandemi COVID-19 ini sendiri ya Pak ya, betul ya? Ya, harusnya itu didetailkan di kementerian terkait, Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19, dan kemudian para gubernur dan para bupati kemudian lebih menerapkan lebih jelas begitu. Jadi ruang terbuka yang mana begitu, yang tidak padat seperti apa begitu kan harus clear. Jadi yang tidak padat ya jalan rumah saya juga tidak padat, tapi kadang-kadang lalu lalang begitu. Jadi menurut saya bukan tidak padat, ya harusnya dengan catatan jaga jarak dapat diterapkan begitu. Oke. Nah sejauh ini nih menurut Pak Tri sendiri, apakah sebenarnya COVID-19 di Indonesia melihat tren kasus di bulan April hingga Mei ini sendiri nih Pak nih, apalagi kemarin sempat ada pergerakan besar di masa mudik Lebaran gitu ya, apakah bisa dikatakan penanganan pandemi di Indonesia sudah terkendali nih Pak nih di bulan-bulan ini Pak? Ya, jadi kalau jumlah kasus COVID itu kan ditangkap oleh surveillance. Ya. Sedangkan surveillance-nya saya nilai tidak sebaik sebelum pada waktu gelombang ketiga ya. Gelombang ketiga masih baik,
setelah gelombang ketiga menurut saya diturunkan dalam surveillance pasifnya saja ada kebijakan tidak perlu periksa antigen atau Iya. PCR begitu untuk yang sudah vaksinasi ketiga begitu. Nah kemudian kalau kontak tracingnya menurut saya masih lemah begitu. Baru ada 6 sampai 8 orang pada setiap satu kasus. Jadi menurut saya dengan kondisi seperti itu, saya duga kemampuan surveillance untuk mendeteksi kasus tidak sebaik yang diharapkan. Harusnya surveillance-nya tidak berubah, harusnya surveillance-nya baik. Kemudian standar pemeriksaan COVID-19 harusnya yang dites 1/1000 populasi. Tidak ada tawar-menawar. Jadi kalau 1000 populasi setiap hari atau seminggu lah 2.700.000 orang diperiksa dalam seminggu. Berarti tetap harusnya untuk tracing tetap berlanjut ya Pak ya? Betul, artinya yang pertama adalah surveillance-nya harus bagus ya. Surveillance itu membutuhkan tes, kemudian membutuhkan tracing yang baik, yang adekuat atau cukup begitu ya, berdasarkan ketentuan yang diharapkan oleh WHO begitu. Jadi mungkin kalau sudah cukup kuat dan adekuat baru saya bisa menilai apakah ada peningkatan. Jadi kalau menurut saya ini ada peningkatan kecil ya, tapi apakah benar peningkatannya cuma dari 247 ke 327, apa benar cuma 100 begitu? Apa enggak ini disebabkan oleh surveillance yang sebenarnya menurut saya banyak kasus, karena saya sendiri melihat banyak pada pengajian kakak saya yang meninggal karena COVID sebulan yang lalu. Bayangkan, jadi kakak saya meninggal karena COVID. Kemudian masyarakatnya pengajian, kemudian masyarakatnya banyak batuk dan demam. Nah, kemudian saya tanya, apakah sudah periksa antigen Bu? Dia cuma senyum, udah nggak perlu Pak, kan Presiden sudah menyatakan bebas pakai masker. Allahu Akbar. Jadi itulah masyarakat. Jadi pengertiannya beragam sekali. Itu yang bahaya ya Pak ya, kalau menurut kami sebagai media juga merasa kalau ketika penyampaian itu tidak tepat, di masyarakatnya itu respon masyarakatnya kan beraneka ragam. Itu yang saya takutkan. Kalau bagi masyarakat yang nggak ngerti, wah apalagi masyarakat yang tidak peduli, dia udah aja tidak pakai masker dimanapun dia berada begitu. Ya Presiden juga udah mengumumkan Allahu Akbar. Itu makanya hati-hati Presiden mengumumkan. Maksudnya baik, tapi interpretasinya di masyarakat menjadi banyak. Nah, tadi berangkat dari soal tes dan tracing tadi Pak. Kebanyakan untuk sekarang ini PCR ataupun tes antigen sudah mulai istilahnya mulai ditinggalkan ya, udah menurun. Orang-orang udah merasa kalau udah tidak perlu lagi tracing dan antigen, sedangkan tingkat vaksinasi tadi yang seperti Pak Tri bilang juga untuk booster sendiri masih jauh dari cukup ya, jauh dari baik, masih 50% sekian gitu. Nah, apakah ini sudah bisa dikatakan sebagai hal yang baik untuk menuju endemi Pak? Karena kan ada banyak hal yang harus dipersiapkan pemerintah juga gitu ya ketika kita akan bersiap menuju ke endemi. Nggak cuman kasus yang menurun, tidak hanya masyarakatnya juga peduli juga gitu kan, tapi banyak hal juga. Apakah salah satunya dari tes dan tracing tadi juga istilahnya kayak berbanding terbalik gitu ya Pak ya dengan jumlah jumlah vaksinasi kayak gitu Pak? Ya, jadi yang pertama cakupan vaksinasi memang masih kecil gitu untuk yang dosis 3 ya, atau booster. Kemudian menurut saya vaksin kita masih beli, belum produksi sendiri. Vaksin merah putih mungkin akhir tahun akan diproduksi kalau ada duitnya untuk memproduksi begitu. Karena untuk memproduksi vaksin dibutuhkan dana yang luar biasa begitu. Kalau menurut saya harusnya itu diutamakan. Kalau kita berperang melawan
musuh, kita sudah banyak mengorbankan jiwa. Pada gelombang kedua, kalau yang jumlah mati dilaporkan sekarang 450.000, menurut saya kurang banyak. Jadi menurut saya yang meninggal karena suspek, karena probable COVID-19 itu luar biasa banyaknya. Di RW saya setiap hari pada gelombang kedua itu diumumkan setiap hari, kalau nggak 1-2 orang gitu, itu masjid yang mengumumkan. Dan saya konfirmasi ke Jawa Tengah, sama saja kondisinya. Hampir setiap hari masjid-masjid mengumumkan 1 atau 2 orang meninggal setiap harinya. Dan itu tidak dilaporkan di dalam kasus yang meninggal karena COVID confirm, karena itu kasus probable begitu. Jadi menurut saya, ya Allah, apakah kemudian kasus suspek yang meninggal karena COVID, kasus probable yang meninggal karena COVID itu dilupakan oleh semua orang begitu. Itu banyak sekali. Menurut saya jutaan orang yang meninggal karena probable dan suspek. Kalau menurut saya jangan sia-siakan pahlawan-pahlawan COVID kita begitu. Baik itu tenaga kesehatan, baik itu siapapun yang meninggal karena COVID, mereka adalah pejuang-pejuang yang gagal merebut kemerdekaan dari COVID-19. Jadi menurut saya pemerintah jangan melupakan itu. Jadi pemerintah harusnya kalau dibutuhkan produksi vaksin dari negara kita berapapun, kemudian harus kita bayar. Karena kita akan berperang habis-habisan dengan COVID-19. Jadi menurut saya ya pemerintah harus menunda pembangunan menurut saya. Even kan kita mau membangun ibu kota negara. Ya. Jadi kalau menurut saya ya lebih baik dikorbankan membangun ibu kota negara daripada dikorbankan rakyatnya yang mungkin suatu saat nanti akan menanggung dosa-dosa dari kita yang karena kita tidak peduli dengan COVID dan kemudian banyak lagi atau terjadi gelombang 4 atau gelombang 5 dengan kematian yang banyak begitu. Jadi menurut saya jangan diulang lagi. Gitu. Kalau kita lihat secara global nih Pak, seperti apa sih Pak perkembangan pandemi COVID-19 sekarang ini secara global, dan apakah memang sudah trennya menurun atau justru ada peningkatan sedikit demi sedikit? Karena kita tahu beberapa waktu lalu di China sendiri sempat lockdown juga karena kasusnya melonjak gitu. Nah, untuk secara global sendiri sekarang nih seperti apa sih Pak kondisinya Pak? Ya, jadi yang pertama secara global semua kasus itu di Eropa, Amerika, di Australia sekarang sedang menurun. Dan secara global kasus atau varian yang dominan di dunia manapun, di negara manapun itu adalah Omicron. Jadi sekarang baru tumbuh varian Omicron yang lain di Korea Utara begitu, bukan varian Omicron yang sudah bermutasi begitu. Kemudian kalau di Cina memang komitmen negara Cina itu zero cases, jadi jangan ada kasus, maka dia melockdown habis-habisan. Kemudian Shanghai masyarakatnya sudah teriak-teriak, maka dia lockdown habis-habisan. Kalau di Australia kemarin sebenarnya dibebaskan pada Natal tahun 2021, kemudian kasusnya meningkat bayangkan dari 1 kasus di Canberra dan 9 kasus di Sydney, kemudian menjadi 4.000 kasus di seluruh Australia. Jadi itu menyedihkan, tapi sekarang semua kasus sedang menurun. Jadi maka semua negara mulai hati-hati melakukan pembebasan masker begitu, dengan catatan boleh karena menurut saya udah 2 tahun ya kita capek juga memakai masker, tapi di ruang terbuka yang bisa menjaga jarak, atau di Eropa yang social distancing dapat diterapkan, atau di Amerika juga menurut saya dengan catatan social distancing dapat diterapkan, walaupun ya orang Amerika sendiri bandel-bandel gitu.
orang Eropa sendiri wah bandel-bandel, bukan kayak orang Indonesia saja yang bandel-bandel. Dan Semua. menurut saya ya interpretasinya kalau di Amerika dan di Eropa itu sudah clear, social distancing dapat diterapkan, tetapi banyak yang bandel. Apalagi di Indonesia dengan tidak ada tanpa catatan begitu, tidak ada catatan yang interpretasinya beda makin banyak. Dan saya melihat di mall itu ya sebentar lagi mungkin boleh kali lepas masker, karena sekarang ada yang bebas tanpa screening, tanpa cek suhu, tanpa cuci tangan, udah aja langsung masuk mall. Wow, jadi mall kecil akan begitu ya, demi lakunya produk-produk mereka, jadi demi ekonomi. Jadi menurut saya sekarang orang berpikir hanya ekonomi ya, karena mungkin kebebasan sudah diberikan begitu oleh pemerintah kita. Pak, kan bisa dibilang kita akan menuju ke endemi ya Pak ya. Hal-hal apa sih Pak yang sebenarnya harus diperhatikan pemerintah? Maksudnya step-step, langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan pemerintah itu seperti apa Pak ketika kita akan menuju ke endemi nanti Pak? Ya, jadi sayangnya WHO belum menentukan prevalen atau insiden atau titik yang merupakan prevalen atau insiden endemi. Jadi kalau titiknya apakah 1/100.000, apakah titiknya 5/100.000, apakah titiknya 10/100.000, kalau 20 itu sudah PPKM level 1 begitu. Kalau 20 atau kurang, tapi WHO belum menentukan titik tersebut begitu. Sekarang sedang didiskusikan bagaimana kondisi titik tersebut. Nah, kemudian Indonesia itu sudah akan mencapai prevalen yang sekecil-kecilnya. Sayangnya surveillance-nya tidak didukung dengan surveillance yang baik. Jadi harusnya titik itu dicapai dengan surveillance yang baik. Kemudian kalau surveillance itu baik di semua kabupaten, kita punya 514 kabupaten, bayangkan. 514 kabupaten itu dengan surveillance yang berbeda-beda begitu. Iya. Jadi surveillance Indonesia ya pasti berbeda begitu. Pasti ya belang-belang begitu. Jadi dengan belang-belang surveillance ini kemudian secara nasional juga kemungkinan tidak bisa memastikan kasus COVID kita sudah berapa gitu. Jadi menurut saya walaupun pemerintah Republik Indonesia sudah membuat roadmap bagaimana kita mencapai endemi dengan jumlah kasus yang serendah-rendahnya, karena WHO belum menentukan titiknya, menurut saya ya kita akan jalan ke arah terendah, tapi tidak menuju titik begitu. Jadi sampai keluar pernyataan WHO berapa titik insiden atau prevalen tersebut begitu Mas. Oke, berarti kita tunggu WHO. Tapi kalau persiapannya nih Pak persiapan kayak mungkin yang udah dilakukan pertama kayak lepas masker, terus juga syarat perjalanan antigen atau PCR kayak gitu-gitu. Hal-hal seperti itu apakah akan mulai dikurangi atau sebaiknya tetap seperti masa sebelum masa pandemi seperti sekarang ini? Karena kan ketika menuju endemi pasti akan ada yang berubah ya Pak ya? Ya, menurut saya yang paling baik kalau mau melakukan pelepasan masker, kita harus melakukan survei antigen, bukan survei antibody begitu. Survei antigen, kemudian pastikan berapa orang yang terdeteksi di provinsi dulu, kalau nggak mampu di kabupaten. Kalau mampu di kabupaten, ya lakukan survei antigen di kabupaten. 514 kabupaten melakukan survei antigen. Kemudian kalau nggak mampu, ya 32 provinsi lah melakukan survei antigen. Gitu. Pemerintah menurut saya punya duitnya. Kemudian baru saja pemerintah melakukan survei antibody. Menurut saya sekarang dibutuhkan survei antigen, baru kita akan bersikap
akan lebih bagus lagi kalau positif, kemudian varian apa yang ada di provinsi-provinsi tersebut dipetakan, harusnya begitu. Nah, kemudian sehingga kita tahu ada varian apa di mana, varian Delta di mana, varian Omicron di mana saja, pasti banyak di Indonesia. Tapi yang saya takutkan varian Alpha dan Delta ini, yang kemudian kalau menyerang kayak kakak saya meninggal sebulan yang lalu. Jadi menurut saya, ya Allah, ya harusnya kita punya peta yang baik dari survei antigen, kemudian berapa kasus yang sesungguhnya di Indonesia, kan kalau dari surveillance ya bisa salah lah. 327 yang dilaporkan itu kesalahannya ya luar biasa, karena saya tahu kesalahan masa lalu begitu. Jadi kesalahan masa lalu surveillance itu menurut saya luar biasa, jangan diulangi karena kesalahan itu akan menyebabkan masyarakat kita yang menanggungnya. Kalau kemudian dilaporkan 327, ternyata ada 3.000 bahkan 5.000 kasus yang sekarang ada. Ya, walaupun kemudian banyak karena Omicron, tapi mungkin ya, varian Delta masih ada begitu, walaupun sedikit. Jadi ya apapun tetap yang rugi adalah masyarakat. Jadi menurut saya pemerintah jangan mengabaikan begitu saja, walaupun kasus banyak yang Omicron, ya mungkin perang ini belum selesai. Kalau kita sedang berperang melawan COVID-19, mari kita gunakan senjata yang tepat. Kalau dengan berperang melawan musuh yang jarang, kemudian kita siapkan angkatan perang kita siapkan peluru-peluru kita kayak tadi vaksin, kemudian kita siapkan ya masker kita untuk berperang kalau tiba-tiba musuhnya banyak lagi. Jadi itu cara berperang. Jadi menurut saya nggak akan mengajarkan berperang melawan tentara ya, karena jagoan-jagoannya udah banyak di tentara begitu. Jadi saya mengajarkan perang melawan penyakit begitu. Jadi upaya-upaya prevensi tetap harus disiapkan dan tetap menjadi roadmap gitu. Jadi dalam roadmap itu harusnya ini roadmap menuju endemis. Nah kalau kemudian timbul lagi apa gitu, harusnya timbul lagi kalau wabahnya meningkat lagi apa yang dilakukan. Harusnya dua roadmap tersebut atau dua jalan panjang itu harus dibuat gitu. Beberapa waktu lalu Menteri Kesehatan juga Pak Budi Gunadi juga bilang kalau sebenarnya kebijakan lepas masker itu bagian dari transisi menuju endemi nih Pak nih. Nah, apakah berarti ketika kita masuk ke endemi berarti kita akan hidup bersama dengan COVID-19 ini Pak? Yang berarti masih akan panjang nih berarti COVID-19 menghantui masyarakat kita terutama gitu Pak ya? Ya, jadi katanya ya pada saat saya bertemu dengan pemerintah di perbincangan televisi, itu juga mudik itu juga salah satu uji coba gitu sebelum mencapai endemi. Masa iya masyarakat diuji coba sih? Jadi jangan seperti itu. Jadi harus punya dasar yang baik. Kalau tadi antibodinya sudah tinggi, oke. Tapi kemudian upaya-upaya prevensinya tetap dilakukan. Jangan kemudian antibodinya sudah tinggi, udah nggak apa-apa lah. Kalau kena COVID juga nggak apa-apa. Dan itu korbannya adalah kakak saya. Begitu dia kena Delta, meninggal. Jadi jangan begitu. Jadi menurut saya, pemerintah harus hati-hati melakukan uji coba terhadap rakyat Indonesia. Buat saya, satu rakyat itu harganya mahal, semahal minyak goreng gitu ya, karena harganya 2 kali lipat sekarang. Jadi menurut saya ya masyarakat ini menderita banyak hal. Udah harga minyak goreng mahal, kemudian ada COVID-19, ada penyakit-penyakit lain yang ditakut-takutin. Menurut saya mari ya harusnya pemerintah kita bersikap dengan hati-hati, kemudian juga dalam penanganan masalah apapun, termasuk masalah kesehatan begitu.
termasuk minyak goreng itu harusnya hati-hati. Tapi saya nggak jago minyak goreng, Mas. Jadi saya jagonya tentang COVID-19 gitu. Oke Pak, nah kalau dari prediksi Pak Tri sendiri nih, berapa lama sih Pak Indonesia akan menuju ke endemi? Dan kemudian berapa lama nih kita ada di masa endemi itu sendiri nanti Pak? Ya, oke. Jadi menurut saya prevalensinya atau insidensi penyakit COVID-19 belum ditentukan oleh WHO. Jadi untuk mencapai titik itu memang perlu waktu ya. Perlu jalan tuh perlu waktu. Nah, perlu waktu. Nah, jalan itu harus disusun untuk mencapai titik tersebut. Jadi kalau kita mau mencapai misalnya 5/100.000 kan, ya semua kabupaten harus mencapai 5/100.000. Oke. Atau kalau titik itu 2/100.000, menurut saya lebih make sense kalau itu 2 ya per 100.000. Jadi kalau 2/100.000 semua kabupaten, semua provinsi harus menuju 2/100.000. Nah, kalau 2/100.000 sama semuanya, kemudian mungkin tahun depan kita bisa mencapai itu ya dengan baik. Jadi menurut saya kalau jalannya benar, kalau jalannya salah kan belok-belok ya nggak sampai gitu. Kalau jalannya benar, insya Allah ahli-ahli kesehatan masyarakat di Indonesia jago-jago lah. Gak mungkin jalannya belok-belok, mungkin roadmap-nya akan lurus dan mungkin dalam 1 tahun akan tercapai titik tersebut begitu. Terakhir nih Pak Tri, setelah kita bisa dibilang kasus COVID-19 menurun, beberapa waktu lalu muncul satu penyakit yang lumayan menghebohkan publik juga Pak, hepatitis akut misterius, dan dari Kementerian Kesehatan sendiri tetap menyarankan untuk menggunakan prokes yang ketat, cuci tangan, terus juga memakai masker, terus juga menjaga jarak gitu kan. Nah, apakah hepatitis akut misterius ini bisa dibilang mengganggu, istilahnya lumayan membuat masyarakat takut lagi akan pandemi, atau mungkin bisa jadi pandemi, atau bisa dibilang mengganggu proses pandemi COVID-19 menuju endemi juga kah Pak? Atau seperti apa nih Pak nih? Kalau dari Pak Tri sendiri melihatnya. Jadi kalau dari saya sebenarnya hepatitis akut unknown gitu ya, atau yang misterius yang tidak diketahui sebabnya, itu bukan isu baru. Sebenarnya isu lama, tahun 96 aja kita sudah bicara tentang itu. Tapi kan tetap unknown. Ya, sampai sekarang kita masih bicara itu tetap unknown. Jadi kalau unknown itu ya baru dugaannya ada virus baru gitu yang menginfeksi hati. Ya, tapi kan belum tahu, kan dugaan. Ada kemungkinan virus adenovirus ini bisa berkembang, ya. Artinya virus COVID ini bisa berkembang menginfeksi hati. Ya bisa aja. Kalau kemudian itu namanya unknown. Kalau known ya lebih enak lah. Kalau diketahui sebabnya, maka seperti hepatitis A yang akut juga ya, maka itu dari makanan. Oleh karena itu jangan sampai makanan kita tercemar gitu. Begitu ada orang hepatitis A, maka makanan dan dia dikeluarkan melalui fesesnya, jangan sampai fesesnya kontaminasi makanan-makanan yang mungkin rakyat akan tercemar oleh feses dia begitu. Jadi kalau diketahuinya gampang begitu. Jadi menurut saya yang diketahui sebab yang banyak adalah hepatitis A. Yang tidak diketahui dari dulu sampai sekarang begini terus, sebenarnya nggak selesai. Jadi menurut saya yang unknown, kalaupun ada perkembangan informasi baru, itu hanya informasi yang ya juga belum clear benar begitu. Ya, jadi kalau belum clear benar ya susah untuk dikomentari. Ya, jadi kayak misalnya PMK, penyakit mulut dan kaki. Mulut dan kaki itu kan penyakit yang menginfeksi pada hewan ternak berbentuk genap begitu.
Nah, masyarakat sudah takut. Jadi masyarakat takutnya di mana? Orang itu hanya menyerang binatang, kok takutnya ke manusia juga. Nah, ini karena memang COVID awalnya pada hewan begitu. Dan bisa juga nanti PMK itu menyerang pada manusia. Tapi kan sekarang teknologi sudah canggih. Kemudian PMK itu virusnya, virus terduganya adalah masuk kelompok adenovirus. Kemudian ya bisa dilihat mutasinya atau genetiknya dilihat, kemudian apakah mutasinya itu kalau bermutasi ya, apakah itu masih asli, apakah sudah mutasi, apakah mutasinya bisa menyerang manusia, itu bisa diidentifikasi kalau ada virus aslinya pada binatang gitu. Jadi kalau ada virus originalnya, kemudian kita lihat virus yang bermutasi, kita akan bisa menentukan apakah dia bisa menyerang orang. Tapi alhasil semua virus itu yang menentukan dia menyerang manusia adalah Allah. Jadi menurut saya orang kehilangan akal sampai meninggalkan Allah begitu. Jadi menurut saya ya kita harusnya tidak melupakan Allah lah. Jadi mari kita berdoa kepada Allah agar kita jangan terserang bencana besar sudah menyerang kita. Jadi mari kita berpasrah, tapi jangan lupa untuk melakukan upaya-upaya pencegahannya. Begitu. Jadi kita PHBS itu harus selalu dilakukan, jangan lupa gitu. Jadi kalau sudah kita terserang bencana, kemudian masih lupa PHBS itu kebangetan. Ya, jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu memang harus dijaga. Kalau ada orang yang cuek terhadap PHBS, kemudian dia terkena penyakit dan dia marah-marah, ya Allah, dia udah melupakan dua hal. Satu, melupakan PHBS dan melupakan Allah begitu. Jadi menurut saya ya mari jangan sampai melupakan Allah. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Pak Tri untuk ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Semoga bisa mencerahkan dan menginspirasi juga dan bisa membuka pengetahuan juga wawasan sobat bisnis ya mengenai sebenarnya apakah sudah tepat kebijakan pemerintah mengenai membuka masker di tempat umum tadi, di tempat terbuka tadi. Mungkin kedepannya nih kita bisa sama-sama memberikan insight juga ke pemerintah ya Pak ya, untuk ketika membuat satu arahan diperjelas. Membuka masker di tempat terbuka, terbuka yang seperti apa nih? Terbuka yang sebagaimana? Terbuka yang seberapa terbuka gitu, dan berapa orang yang ada di sana. Mungkin harus sedetil itu ya, karena yang kita lawan bukan sembarangan, tapi COVID-19 yang sampai detik ini pun masih ada di sekitar kita ya Pak ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Tri untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya, sama-sama, terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa Sobat Bisnis di episode selanjutnya.